Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rosalia Indah dengan NPM 180209004 kelas HESI A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah yang diampu oleh dosen Bapak Freddy Gandhi Widya MH. Baik, kita akan melangkah selanjutnya, yaitu tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Atau dari pengertian lain, pasar modal syariah adalah wadah bertemunya penjual dan pembeli terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Pembelinya dinamakan investor, sedangkan penjualnya dinamakan emiten, yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah untuk diatur oleh OJK karena khususnya di Direktorat Pasar Modal Syariah. Oke, yang selanjutnya, dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah itu berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Hadis sebagai pelengkap dan sumber Al-Qurannya itu sebagai utama tertinggi dan harus menjadi panutan dari setiap ajaran yang dilakukan. Pengertian pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Dengan pengertian sudah saya jelaskan, kemudian mengacu pada produk pasar modal syariah. Yang pertama itu ada saham, yang kedua adalah sukuk, yang ketiga adalah reksadana syariah, yang keempat efek beragun syariah, dan yang kelima dana investasi real estate syariah. Produknya sudah, kemudian kita kembali ke bagian dari pasar modal syariah. Oke, bagian dari pasar modal syariah ini yang pertama adanya emiten dan perusahaan publik. Kita jabarkan dulu ya. Emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Misal, seperti saham, obligasi, juga sukuk. Sedangkan perusahaan publik adalah jenis PT yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu ada manajer investasi, yang artinya pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek syariah. Yang ketiga, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin OJK sebagai penjamin emisi efek atau PEI, peraturan perdagangan efek atau PPI, dan atau manajer investasi atau MI. Yang keempat itu ada Bursa Efek Indonesia. BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kelima ada efek. Itu artinya security, suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Oke, selesai dari bagian-bagian dari pasar modal syariah, kemudian dilanjutkan oleh karakteristik pasar modal syariah. Karakteristik pasar modal syariah ini yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek dimintai menyampaikan informasi tentang perhitungan
ada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, Komite Manajemen Harga Saham Tertinggi atau HST, tiap-tiap perusahaan dengan internal tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, itu ada saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HTS atau harga tinggi saham. Yang keenam, saham lebih dapat dijual dengan harga HST atau harga tinggi saham. Kemudian dari bagian-bagian itu, dari karakteristik kita menyangkut ke para pelaku pasar modal syariah. Para pelaku pasar modal syariah itu yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga atau melalui emisi di bursa. Emiten dalam melakukan emisi itu dapat memilih dua instrumen pasar modal, apakah itu bersifat kepemilikan atau hutang. Yang kedua, investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi dengan tujuan untuk memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang akan dibayar oleh emiten. Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha perusahaan perdagangan investor yang akan menjual kembali pada saat harga tinggi. Perusahaan pengelola data instrumen company atau instrumen company adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal yang berasal dari investor. Reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat ada reksadata. Itu artinya wadah yang digunakan untuk menghimpun dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keenam, yang kelima, reksadana itu adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit pernyataan reksadana. Oke, baik, penjelasan dari pasar modal, kemudian karakteristik bagian-bagian dari pasar modal dan para pelaku pasar modal syariah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang resumen jurnal kinerja reksadana syariah di pasar modal syariah. Pasar modal memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, pasar modal menyediakan pertemuan antara debitur dan kreditur, di mana yang diperoleh debitur dapat digunakan untuk menambahkan modal bagi usahanya, ekspansi dan pengembangan usahanya. Penambahan dana yang disediakan oleh pasar modal akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang kemudian akan memberikan kontribusi pajak yang tinggi bagi negara. Kemudian pajak yang tinggi tersebut akan digunakan untuk membangun negara sehingga masyarakat luas dapat menikmati hasil pemerataan pendapatan. Yang kedua, peran modal pasar modal yaitu menyediakan sarana investasi bagi investor. Sarana yang ditawarkan investasi meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Investor yang membeli surat berharga akan mendapatkan tingkat pengembalian dan dividen. Dividen yang diperoleh akan dipotong untuk pajak negara. Pajak yang dipotong akan meningkatkan pendapatan negara. Salah satu surat berharga yang ditawarkan oleh pasar modal syariah itu adalah reksadana syariah. Dan reksadana syariah ini ada macam-macamnya. Yang pertama ada reksadana syariah saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, reksadana syariah
deteksi, reksadana ini juga banyak diminati oleh para investor. Investor sangat berminat dengan investasi ini karena reksadana syariah sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Reksadana syariah juga harus terhindar dari riba atau pengambilan tambahan keuntungan, maisir atau spekulasi dan gharar atau ketidakjelasan. Ada pula karakteristik reksadana syariah, ini memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nah, tugas dari Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh reksadana syariah yang meliputi pengecekan kehalalan dan promosi. Dewan Pengawas Syariah juga memberikan nasihat dan pertimbangan pemanfaatan dana sosial serta edukasi serta menjelaskan bahwa di dalam reksadana syariah terdapat proses training yang merupakan proses penyaringan sekuritas dan sesuai dengan syariat, juga proses cleansing, yaitu proses penghapusan sekuritas yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga keuntungan yang dihasilkan dari reksadana syariah ini dapat dikeluarkan dan dapat diamalkan. Reksadana syariah yang selalu meningkat ini dapat mengundang atau menarik perhatian dari para investor. Investor banyak memilih reksadana syariah karena ingin memperoleh keberkahan yang tidak hanya keuntungan yang besar juga. Dalam syariat itu, reksadana syariah mencari keberkahan dalam investor yang menanamkan modalnya. Reksadana syariah juga memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana konvensional. Oleh karena itu, dalam mengukur kinerja reksadana tidak hanya dilihat dari return yang didapatkan, melainkan juga harus memperhitungkan besar resiko yang akan diterima. Terdapat beberapa metode yang termasuk risk adjusted return, yaitu metode SHARP. Model SHARP ini juga banyak berdasarkan perhitungan pada konsep garis pasar modal sebagai patok duga dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasi atau resiko total, sehingga bisa mengukur premi resiko untuk setiap unit resiko pada portofolio tersebut. Kinerja portofolio dapat diukur hanya dengan satu metode, yaitu dengan metode SHARP. Ini sudah mengakomodir kebutuhan calon investor karena telah memperhitungkan resiko secara keseluruhan. Jelas yang telah disebutkan tadi bahwa reksadana syariah kinerjanya itu menggunakan metode SHARP, meyakinkan investor bahwa metode ini kinerjanya bagus dan dapat diperhitungkan sesuai dengan untung rugi dan resiko besar yang akan diterimanya. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang akan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, investor banyak yang tertarik untuk menanamkan atau membeli saham-saham dari reksadana syariah ini. Dengan demikian, reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasi mengacu pada syariat Islam. Jadi jangan ragu untuk investasi atau menanamkan modalnya ke reksadana syariah. Kemudian di sini ada juga ciri-ciri reksadana syariah menurut Firdaus. Yang pertama, yaitu mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan investasi agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana salah satu menyediakan 100% modal atau investor, sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola atau manajer investasi. Yang ketiga, kegiatan usaha dan investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Baik, cukup pemaparan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.